Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan satu ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada perjalanan ini saya akan mengkaji sedikit tentang ulumul Quran. Artinya ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, dalam ulumul Quran untuk kali ini saya akan menyebutkan apa saja kandungan dari umul Al-Quran dan apa sebabnya ulumul Quran itu dipelajari. Sebab ulumul Quran itu dipelajari supaya kita tahu, pertama, Al-Quran itu adalah obat dan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Al-Quran itu merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, karena dia berupa obat, maka resep-resep obatnya harus kita pelajari. Cara memakan obatnya harus kita pelajari. Karena memang Al-Quran itu merupakan obat dan rahmat. Cara memelihara obatnya, cara mengawetkan obatnya, obat dan rahmat. Nah, ini dia. Ya, ibarat buah-buahan, cara memakannya. Nanti durian itu disebut orang kan indah, merupakan rahmat, nikmat. Ya, bagaimana nikmatnya durian kalau kita tidak pandai membukanya karena banyak duri-duri. Ada tekniknya. Bahkan tanpa ada parang atau pisau pun kita ada tekniknya, caranya membuka durian hanya menggunakan tangan kosong. Bisa. Nah, karena itu Al-Quran sebagai obat dan rahmat itu harus pandai kita cara memanfaatkan Al-Quran. Nah, jadi pertama, kenapa ulumul Quran itu dipelajari? Karena dalam Al-Quran banyak obat dan rahmat. Bahkan Al-Quran itu sendiri merupakan obat dan rahmat. Yang kedua, karena Al-Quran itu merupakan hidayah, hidayatan. Nah, karena dia merupakan hidayah, sekaligus hadiah, sekaligus petunjuk, maka buku petunjuk itu harus pandai kita menggunakannya. Ibarat buku petunjuk mobil Brio yang saya di dalamnya ini. Kan ada buku petunjuknya. Umpamanya di mana air radiatornya, mana giginya, mana remnya, dan kemudian diservis sekali berapa bulan. Nah, dan kemudian kaca spionnya kiri kanan, bagaimana memanfaatkannya. Karena semuanya sudah dikendalikan dari dalam. Kalau yang sekarang ini tidak lagi diotak-atik dengan tangan dari luar, tapi
di utak-atik dari dalam sudah ada tombolnya. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan obat dan rahmat. Yang kedua, Al-Quran itu merupakan hidayah, merupakan buku petunjuk. Harus pandai kita menggunakan buku petunjuk itu. Yang ketiga, karena Al-Quran itu merupakan mukjizat. Mukjizat itu artinya suatu keajaiban. Suatu keajaiban yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain, dan dia di atas dari hukum alam, lebih daripada hukum alam, di atas itu. Ijaz Al-Quran, dari kata ijaz itu artinya melemahkan, artinya dia kuat. Nah, dia bisa melemahkan argumentasi lain orang yang menolak Al-Quran. Misalnya, seandainya kamu bisa membuat satu ayat saja dalam Al-Quran, buatlah. Niscaya engkau tidak akan bisa menciptakan satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran. Walan taf'alu, kan kamu tidak akan bisa untuk membuatnya. Itu tantangan Al-Quran sebagai ijaz, mukjizat. Dan kemudian anak-anak bisa menghafalnya dengan mudah. Nah, 30 juz. Tidak ada di dunia ini suatu buku yang bisa dihafal oleh jutaan orang selain dari Al-Quran. Nah, itu ijaz Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran ini merupakan informasi ilmu pengetahuan, membuka cakrawala akal manusia dan mendorong manusia menggunakan akal semaksimal mungkin, sehingga dirangsang oleh Al-Quran dengan ucapan afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan otakmu? Afala yatazakkarun, apakah kamu tidak mengambil peringatan? Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak mentadabbur, tidak merenungkannya? Nah, jadi itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perlunya ulumul Quran. Dan kemudian perlu lagi ulumul Quran untuk menjawab tantangan hari ini dan hari esok, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik yang nyata maupun yang gaib, baik yang berupa alam syahadah maupun alam gaib. Alam syahadah, alam nyata, mulai dari benda-benda yang ada di angkasa mengelilingi matahari, misalnya matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, semua benda-benda ini, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, yang paling dekat ke Bumi itu sebelah bagian planet, bagian luar itu adalah Mars. Tapi bagian dalam, artinya di bawah Bumi menghadap ke matahari, itu namanya Merkurius. Merkurius, Venus, Merkurius, Venus, Bumi lintasan ketiga. Semua benda-benda itu disebutkan di dalam surat Yasin ayat 39 dan ayat 40. Kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda itu beredar menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kepada ulumul Quran. Bagaimana untuk memahami ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran? Ya, pertama harus mengerti bahasa Arab. Itu bagi tingkat lanjut, ya, memahami bahasa Arab. Kalau tingkat-tingkat dasar, terjemahan saja sudah bisa. Nah, tapi untuk berikutnya harus belajar bahasa Arab, paling tidak yang dasar-dasarnya, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 1 dan 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab agar kamu bisa memahaminya. Mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya, yang pertama karena Nabi Muhammad SAW sebagai penyebarnya orang Arab. Yang kedua karena bahasa Arab adalah bahasa yang terpelihara di dunia, tidak mudah terkontaminasi oleh bahasa Romawi atau bahasa Persia. Tapi kalau bahasa Arab bahasa Arab pasaran, ya boleh terkontaminasi dengan bahasa Persia atau bahasa Afrika. Di Mesir bahasa Arab bahasa Arab pasarannya itu memang dipengaruhi oleh bahasa Afrika, bahasa Mesir. Misalnya menyebut tomat, tomatum. Nah, tapi kalau di Libya bahasa Arab juga menyebut tomat itu bandro, kan jauh bedanya. Tomatum, bandro. Tapi itu bahasa pasaran. Nah, bahasa pasaran ini boleh dipengaruhi oleh bahasa apapun, termasuk bahasa Perancis, bahasa Yunani, bahasa penjajah-penjajah Timur Tengah itu, bahasa Romawi, Yunani, bahasa Perancis banyak mempengaruhi bahasa Afrika. Bahkan banyak orang-orang Afrika itu yang bahasa sehari-harinya memakai bahasa Perancis. Ada pula yang memakai bahasa Belanda karena penjajahnya orang Belanda, misalnya Afrika Selatan sebagian. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kepada ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quranul Karim. Jadi pertama pahami bahasa Arab, terutama tata bahasanya. Mulai dari kata fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altu, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini baru fi'il madhi yang sulasi, artinya yang 3 huruf. Nah, terus lanjutkan lagi dengan fi'il mudhari'nya, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna misalnya. Nah, kemudian setelah kosakata, kemudian yang disebut dengan tata bahasa Arab itu qawaid namanya atau ilmu nahwu. Nah, ditambah lagi dengan sastra Al-Quran, namanya ilmul balaghah, sastra Al-Quran. Nah, sastra Al-Quran ini sangat penting sekali disebabkan Al-Quranul Karim banyak memakai bahasa-bahasa bersimbol. Bahasa-bahasa bersimbol itu hanya bisa dipahami melalui ilmu sastra. Namanya ilmu balaghah, disebut juga dengan ilmu bayan. Ilmu balaghah, ilmu bayan. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang memahami simbol-simbol dalam Al-Quranul Karim merupakan sindiran atau merupakan perumpamaan. Misalnya di dalam Al-Quranul Karim ini simbol orang buta. Buta di dalam Al-Quran itu bisa berarti buta mata sebenarnya, tapi lebih banyak merupakan simbol. Misalnya, man kana fi hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia,
maka dia akan buta pula di akhirat dan akan tersesat lagi dari jalan Allah. Nah, kalau secara harfiah ya buta mata, tetapi itu adalah simbol yang dimaksud dengan siapa buta di dunia, buta di akhirat itu ialah siapa yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah sewaktu di dunia, tidak mempedulikan peringatan-peringatan Allah, larangan Allah dia langgar saja, maka dia akan buta di akhirat nanti. Seolah-olah cahaya jalan terang, yakni agama, akidah, tauhid yang diberikan, seolah-olah dia tidak melihatnya, maka disebut dengan orang buta. Jadi siapa yang buta di dunia, ya buta pula di akhirat. Bagaimana kalau orang buta netra, tuna netra di dunia ini? Misalnya kalau di Arab Saudi, Syekh bin Baz, itu dia buta. Kemudian kalau di Mesir, itu mantan menteri pendidikannya, itu buta. Yang tokoh sekuler di Mesir, nah itu buta. Tapi dia hafal Al-Quranul Karim, dia ulama besar. Apakah buta juga di akhirat nanti? Tidak, karena yang buta itu hanya matanya, tetapi hatinya tidak buta. Nah, itu kata-kata bersimbol dalam Al-Quran, itu pelajaran dari ilmul balaghah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya sudah sering mengatakan kepada para mubalik, sebab kebetulan saya adalah pembina mubalik IKMI Provinsi Riau, salah seorang di antara pembina mubalik Provinsi Riau tahun 2020. Nah, saya mengajarkan sebetulnya pada pembinaan mubalik itu adalah tentang, bukan tentang ilmu balaghah, tentang al-adiyan, agama-agama besar dunia, dan perbandingan akidah agama-agama besar dunia di IKMI Jalan Todak, Tengkerang, Provinsi Riau. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh para mubalik antara lain ilmu bayan atau ilmu balaghah. Ini sangat penting sekali. Simbol-simbol dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis banyak juga simbol-simbol disampaikan. Misalnya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis, karena hadis ini walaupun bahasanya dari Rasulullah sendiri, tapi idenya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada suatu pun ucapan, tindakan, keputusan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali atas tuntunan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah pada satu kali dalam hadis dinyatakan bahwa ada orang sakit. Nah, lalu kepada sahabat Rasulullah itu dikatakan, lalu ditegur oleh Allah, kenapa engkau tidak menjengukku padahal aku sakit? Apa dijawabnya? Engkau kan Allah, mana pernah sakit? Iya, aku sakit, tidak pernah kau jenguk. Nah, lalu disampaikan, apa maksudnya Allah sakit? Orang yang dicintai oleh Allah itu sakit, orang miskin. Jadi kalau engkau ingin membahagiakan Allah Subhanahu wa taala, bahagiakanlah orang-orang miskin, karena Allah cinta kepada orang miskin. Nah, Pak Ibu saudara sekalian, masalah orang miskin ini di dalam Injil juga disebutkan bahwa orang kaya tidak akan masuk surga. Kalaupun ada orang kaya masuk surga, itu karena dia pernah menyantuni orang miskin. Dalam kitab Injil dikatakan lebih mudah onta masuk ke lubang jarum dibandingkan dengan orang kaya masuk surga. Dengan bahasanya di situ, dibandingkan dengan orang kaya masuk kepada kekerajaan Allah. Nah, lebih mudah
onta masuk ke lubang jarum dibandingkan dengan orang kaya masuk surga. Nah, itulah sepintas lalu yang kaitan dengan ulumul Quran. Kita mempelajari juga kitab-kitab sebelum Al-Quran, yakni kitab Taurat dan Injil. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan ini saya berada sekarang pada Jalan Subrantas yang menghubungkan antara Kota Pekanbaru dan Kota Bangkinang, Riau Daratan. Nah, nanti kita sambung lagi pengajian kita ini di depan Pasar Giant Panam. Nah, nanti pada tempat perberhentian atau dalam perjalanan akan kita bacakan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan ulumul Quran. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.